Hello students, welcome again to my channel DNA.12 Education. Seri Fisika SMA dengan topik gerak vertikal bagian kedua. This video is presented by DNA.12 Education. Seri Fisika SMA gerak vertikal bagian kedua. Oke, kita langsung saja membahas soal nomor 1. Ya, Ratna sedang menyiapkan penyemprot air untuk menyemprot tanamannya. Ratna mengarahkan ujung penyemprotnya yang berada 1,5 meter di atas tanah vertikal ke atas. Ratna dengan cepat menjauhkan ujung penyemprotnya dari arah vertikal. Dan dia mendengar bunyi air mengenai tanah 2 second kemudian. Berapakah laju air itu keluar dari ujung penyemprotnya? Diketahui percepatan gravitasi 9,8 meter per second kuadrat. Ini sebenarnya soal yang sangat mudah, ya. Ini soal sangat mudah. Ya, dengan menggunakan pendekatan gerak vertikal ke atas, ya, maka soal ini diselesaikan dengan rumus sebagai berikut. T total sama dengan V0 ditambah akar dari V0 kuadrat ditambah 2GH per G. Ya, rumus ini didapatkan dari proses substitusi gerak vertikal ke atas dari yang dihitung dari ujung penyemprot ke H maksimalnya dan dari H maksimal ke tanah. Sehingga dihasilkan rumus baru T total sama dengan V0 ditambah akar V0 kuadrat ditambah 2GH per G. Oke, dengan memasukkan data-data yang ada, ya, 2 sama dengan V0 ditambah akar V0 kuadrat ditambah 2 kali 9,8 kali 1,5, ya, sebagai haknya dibagi 9,8. Perhatikan data-datanya, ya. G-nya 9,8, P-nya 2 detik, H-nya 1,5 meter. Jelas ya? Tinggal kamu insert semua ke rumus, maka kita bisa langsung kerjakan. Kemudian dengan melakukan kali silang, sehingga didapatkan 19,6 sama dengan V0 ditambah akar V0 kuadrat ditambah 29,4. Lalu kita lakukan pemindahan V0 ke kiri sehingga diperoleh 19,6 dikurang V0 sama dengan akar dari V0 kuadrat ditambah 29,4. Lalu apa yang kita lakukan? Dengan pendekatan matematik tentunya. Ya, lakukan pendekatan matematik dengan mengkuadratkan kiri dan kanan. Sehingga diperoleh 19,6 dikurang V0 kuadrat sama dengan akar dari V0 kuadrat ditambah 29,4 kuadrat. Ya. Untuk persamaan sebelah kiri, perhatikan untuk yang equation yang sebelah kiri, yang ini, kita menggunakan rumus A min B kuadrat sama dengan A kuadrat minus 2AB ditambah B kuadrat. Sedangkan untuk yang di sebelah kanan, akar dikuadratkan sehingga akarnya akan menjadi hilang. Betul ya? Sehingga kita akan peroleh hasilnya sebagai berikut. 384,16 dikurang 39,2 V0 ditambah V0 kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 29,4. Perhatikan ini bisa kita coret tentunya, ya, karena saling menghilangkan. Betul? Sehingga diperoleh V0 sama dengan 9,05 meter per detik. Jadi kecepatan atau kelajuan air yang keluar dari ujung penyemprot itu adalah 9,05 meter per detik. Jelaskan di sini? Nah, mudah ya. Soalnya ini sangat mudah. Gunakan rumus ini. Jelas kan? Oke. Oke, jelaskan di sini ya. Kita lanjutkan soal nomor 2. Soal nomor 2. Ya, ini dia soal nomor 2. Seorang anak melepaskan kelereng dari tepi atas sebuah sumur.
Setelah 25/8 detik, ia mendengar bunyi kelereng menyentuh air. Jika percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat dan cepat rambat bunyi di udara 360 meter per detik, tentukanlah H sebagai kedalaman. Permukaan air sumur diukur dari tepi atas sumur. Perhatikan, hal yang harus kamu perhatikan di sini informasinya adalah seperti berikut. 25/8 detik, saya ulangi, 25/8 detik adalah waktu yang dibutuhkan dari kelereng jatuh 25/8 detik adalah waktu yang dibutuhkan ketika kelereng dijatuhkan sampai si anak mendengar kembali bahwa kelereng itu menyentuh air. Jadi ada dua proses gerakan. Ketika kelereng dijatuhkan adalah gerakan jatuh bebas sampai ke dasar dari sumur. Lalu gerakan kedua adalah gerakan naik, yaitu gerakan bunyi dari dasar sumur ke telinga si anak tersebut. Jadi waktu tempuhnya dari dimulai jatuhnya kelereng sampai si anak mendengar bunyi kelereng tersebut jatuh ke dasar sumur adalah 25/8 detik. Jelas ya? Jadi kita bisa simpulkan bahwa T turun ditambah T naik adalah 25/8 detik. Jelas sini? Oke, untuk prosesnya kita bisa perhatikan bagaimana proses kerja dari gerak vertikal ini. Di sini ada dua proses, gerak ke bawah dan gerak ke atas. Nah, kita katakan H turun pasti sama dengan H naik. H turun menggunakan gerak jatuh bebas, berarti gerak jatuh bebas P0 adalah 0. Sedangkan H naik menggunakan gerakan bunyi. Ya, gerakan bunyi. Sehingga kita peroleh P0T ditambah setengah GT kuadrat sama dengan P bunyi dikali P naik. Jelas sampai sini? Ingat, T turun ditambah T naik adalah 25/8 detik. T turun ditambah T naik sama dengan 25/8 detik. Jelas ya? Jelas sini? Sehingga kita lanjutkan penyelesaiannya. 0 ditambah setengah kali 10 kali T kuadrat. Kita anggap T turunnya adalah T. Sama dengan P bunyinya 360. Sedangkan T naiknya artinya 25/8 dikurang T. Ya, T naiknya sama dengan 25/8 dikurang T turun. Jelas ya? Kita lanjutkan. Sehingga dihasilkan 5T kuadrat sama dengan 1125 dikurang 360T. Kita bagi 5 persamaan ini supaya lebih mudah ya, atau disederhanakan, sehingga diperoleh dan melakukan pindah ruas tentunya, diperoleh 5T kuadrat ditambah 360T dikurang 1125 sama dengan 0. Kita bagi 5 ya, sehingga didapatkan T kuadrat ditambah 72T dikurang 225 ya. Jelas sampai sini? Kita lanjutkan. Lalu bagaimana menyelesaikan bentuk T kuadrat ditambah 72T dikurang 225 sama dengan 0? Gunakan faktorisasi. Sehingga kita peroleh T plus 75, T minus 3 sama dengan 0.
Tentunya kita mendapatkan dua solusi, T sama dengan min 75 dan T sama dengan 3. Tetapi yang kita ambil adalah yang positif, T sama dengan 3 detik. Lalu bagaimana mencari haknya? Oh, sangat mudah. Untuk mencari haknya, silakan menggunakan salah satu dari rumus H turun atau H naik. Boleh menggunakan ini, atau kita boleh menggunakan yang sebelah kanan. Bebas-bebas saja. Oke, nah saya akan menggunakan H sama dengan 5T kuadrat. Oke. Sehingga H sama dengan 5 kali T kuadrat sama dengan 5 kali 3 kuadrat. Jadi, kedalaman permukaan air sumur diukur dari tepi atas sumur adalah 45 meter. Sudah sampai sini? Soalnya sangat mudah, bukan? Oke, student. Selamat belajar dan silakan menonton video saya di YouTube dna.12education untuk video-video berikutnya untuk mata pelajaran matematika, fisika, kimia, science, mathematics, physics, and chemistry. Good luck everyone.